Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat untuk menjalani keseharian kalian. Terutama tentunya dalam hal belajar. Teman-teman, kalian suka gak sih ketika ada orang lain yang mengatakan hal-hal buruk kepada kalian? Kata-kata yang mungkin sangat menjatuhkan, ejekan, atau malah kata-kata yang seharusnya enggak ia lontarkan ketika kamu sedang merasa kesusahan atau dalam keterpurukan. Dan kamu senang gak sih ketika ada seorang yang memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang membuat kamu semangat, kata-kata yang bisa membahagiakan diri kamu? Tentu kamu akan senang kan mendengarkan kata-kata seperti itu dibandingkan dengan kata-kata ejekan ataupun yang meremehkan. Kalau kita berada dalam posisi yang gak suka ketika mendengar kata-kata yang buruk, tentunya orang lain juga pasti gak akan suka mendengar kata-kata buruk yang terlontarkan dari bibir kita. Dan bahkan mungkin pada zaman sekarang, ketika orang yang berkata buruk dan membuat orang lain marah, ia akan menggunakan embel-embel bercanda gitu doang, baper. Seperti itu kepada orang lain. Enggak merasa bersalah, padahal kalau menurut orang yang mendengarkan, kata-katanya benar-benar sungguh tidak baik. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai hal-hal di balik bibir seksimu. Ini mengenai makna mendalam dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita tentunya memiliki makna, bukan? Karena ucapan adalah cerminan diri. Benar atau enggak? Ucapan yang baik pasti cerminan diri seorang itu juga baik. Tapi coba kalau kamu sering menyampaikan kata-kata yang buruk, pasti orang juga akan memandang diri kita menjadi buruk. Perkataan yang keluar dari mulut kita ini sering menjadi pembangun hubungan dan menentukan kualitas diri kita. Benar gak sih teman-teman? Kalau kata-kata yang kita keluarkan itu bisa menjadi pembangun hubungan dan juga menentukan kualitas diri kita. Itu benar teman-teman. Coba deh. Ketika dalam pertemanan kamu, teman-teman kamu itu sering sekali melontarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang merendahkan, meremehkan, kata-kata yang buruk, atau bahkan diri kita sendiri. Pasti kita ada rasa enggan untuk berada dalam lingkaran itu, dalam pertemanan itu. Dan kita juga jadi dipandang sebagai orang yang gak mau deket-deket sama dia, ngomongnya gak bener banget, kayak gitu, yang membuat orang menjadi malas sama kita. Ya, hakikat manusia itu emang makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Bahkan manusia lebih sempurna daripada orang lainnya. Dan manusia tentunya bisa mengendalikan panca indera yang lekat pada dirinya. Dengan panca indera, kita sebagai manusia bisa melakukan sesuatu dengan mudahnya. Dan panca indera kita yang luar biasa gunanya
Dan luar biasa juga bahayanya, yaitu lisan dan juga lidah. Lisan dapat membahagiakan sekaligus menyakiti orang. Bisa membuat orang menangis di saat yang sama, juga bisa membuat orang tersenyum. Benar nggak sih kalau menurut kalian, teman-teman? Terkadang secara sadar ataupun gak sadar, ucapan yang kita lontarkan juga sering menyakiti dan bisa juga membahagiakan orang lain yang mendengarnya. Meskipun kadang kata-kata yang kita anggap itu remeh, dan padahal maknanya biasa-biasa aja menurut kita, tapi belum tentu untuk orang yang mendengarnya itu sesuatu yang biasa, malah menurutnya itu sangat menyakiti perasaannya. Dan kadang gak jarang perdamaian dan permusuhan yang tumbuh di sekitar kita itu bisa diakibatkan dari perbuatan lisan kita. Karena lisan itu gak lepas dari hati sebagai objek dari lisan. Apa yang ingin kita perbuat dengan lisan akan berpengaruh juga dengan hati seseorang. Lisan yang kita miliki bisa membawa kita pada faidah dan juga petaka bagi kita. Dampak yang ditimbulkan. Saat bibirmu begitu mudah bercerita tentang keburukan orang, tanpa sadar kamu sudah menghancurkan hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin di antara teman-teman pernah ada yang merasakan hal seperti ini. Ketika keburukan yang kamu miliki diketahui oleh orang lain dan orang tersebut menceritakannya lagi kepada orang-orang lain, pasti tanpa sadar kita gak akan ingin mau mengenal orang itu lagi. Benar kan? Contohnya nih, misal dia berkata, ih jangan deket-deket sama dia, keluarga dia itu gak beres, ada yang ini nih, dan seterusnya. Kamu tahu kan kalau gosip itu menyebarnya lebih cepat daripada api? Benar gak teman-teman? Terkadang ketika kita menggosipkan seseorang, kita belum tahu juga nih gimana sih partner bicara kita itu sifatnya. Dia itu bisa nyembunyiin rahasia atau enggak sih? Jadi di lain waktu, pasti dia akan membicarakan kita kepada orang yang kamu ceritakan tadi. Bisa jadi sebagai pengadu domba kan? Kalau udah begitu pasti hubungan kalian dan juga orang-orang di sekitar akan menjadi taruhannya. Untuk memperbaiki hubungan itu kembali, mau gak mau, kita harus berlapang dada mengakui kesalahan dan minta maaf. Mungkin terkadang kita gak salah sebenarnya, tapi karena hal seperti ini terjadi, akhirnya mau gak mau, kita yang harus berani untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan jangan menganggap kalau maaf itu lemah. Justru itu adalah tanda kekuatan diri kita. Yang kedua, menjaga perkataan adalah cara terbaik untuk menghindarkanmu dari kebencian. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kebencian ini merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, ataupun fenomena. Kebencian itu tentunya adalah salah satu hal yang harus kita hindari, supaya hal negatif yang lain gak timbul kembali. Dan berusahalah mengambil nilai positif dari orang yang kamu benci, seperti apa perbuatan baik yang pernah ia lakukan kepadamu.
Yang ketiga yaitu ucapan yang tak santun dan seenaknya sendiri adalah biang dari sebuah pertikaian dan perkelahian. Berkelahi itu adalah sikap tergesa-gesa mengambil tindakan, memukul lawan karena tidak memiliki pengendalian emosi yang baik. Mungkin awal suatu emosi ya karena perkataan kita yang memicu emosi seorang naik dan terjadi suatu perkelahian. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam lisan kita. Yang keempat, jika yang terucap adalah perkataan yang angkuh, kamu pun harus terima dipandang sebagai orang yang sombong. Apa sih makna arti kata sombong? Sombong artinya ialah keadaan seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia memandang kalau dirinya itu lebih besar daripada orang lain. Dan tentunya sombong juga menjadi sumber penghalang kesuksesan kita dalam bergaul. Kadang perkataan dan kenyataan berbeda jauh. Apalagi kalau misalkan kamu sok sombong padahal kamu sendiri gak punya apa-apa. Jangan ya teman-teman. Yang kelima, apa yang keluar dari bibirmu adalah hasil dari apa yang ada di kepalamu. Nah, sering nih kan, kadang-kadang nih kita tiba-tiba melontarkan aja kata itu yang ada di kepala kita tanpa kita saring terlebih dahulu. Perkataan yang kita lontarkan sering menandakan karakter kamu dan dari mana kamu berasal, bahkan jenjang pendidikan kamu. Orang yang berpendidikan terkadang atau cenderung lebih mampu menahan perkataannya. Pasti kamu malu dong kalau misalkan nih pendidikan kamu tinggi rusak cuma karena perkataan kamu. Nah, jadi kalau misalkan hal seperti itu terjadi, jangan heran juga kalau orang lain menganggap remeh gelar dan kedudukan kamu. Enam, kekuatan ucapan untukmu dan orang di sekitarmu. Nah, di sini ada kata-kata, sesungguhnya lisan ibarat binatang buas. Jika engkau diikat, niscaya ia akan menjagamu. Tapi kalau kamu lepas, niscaya ia akan menerkammu. Karena itu hendaklah engkau berkata sekadangnya dan hendaklah engkau berhati-hati dengannya. Nah, oleh karena itu, cobalah sekarang kita perlahan-lahan untuk terlebih dahulu berpikir sebelum mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan, terutama dalam hal yang negatif. Dan kita harus bisa nih mengontrol lisan kita, karena apa yang menurut kita itu benar atau bahkan biasa aja, belum tentu menurut orang lain yang mendengarkan itu benar dan juga biasa aja. Jadi kita harus selalu hati-hati dengan lisan kita. Oke teman-teman, itu saja materi saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.